Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak misioner di mana saja berada. Kembali lagi berjumpa bersama Kakak Herman dalam Doremi, Doa dan Renungan Misioner edisi hari Kamis 23 Agustus 2021. Merupakan pekan biasa yang ke-25 dan juga hari ini kita memperingati peringatan wajib Padre Pio dari Pietrelcina. Untuk mengawali renungan kita, Kak Herman akan mengajak kita berdoa bersama. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami telah bangun untuk menikmati udara sejuk, indahnya alam ciptaan-Mu. Untuk mengawali hari kami pada hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, juga merenungkannya untuk menjadi bekal perjalanan hidup kami hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk menerangi jiwa, hati, dan pikiran kami, agar kami boleh beroleh kasih-Mu untuk tetap mengasihi sesama dalam kehidupan kami hari ini. Ini semua doa kami yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 7-9. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi terdahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengar dari Injil bahwa Herodes ini penasaran dengan Yesus yang dikatakan oleh orang banyak sebagai Yohanes yang bangkit, Elia yang muncul, atau nabi-nabi terdahulu yang telah bangkit. Adik-adik pastinya pernah dengar kisah Yohanes dipenggal kepalanya. Siapa yang memenggal kepalanya? Herodes lah orangnya. Lantas kenapa ada yang bilang bahwa Yesus itu Yohanes yang bangkit? Lalu Herodes ini penasaran sekali. Ya, mungkin karena Herodes hanya ingin memastikan bahwa yang dikatakan orang-orang itu bukanlah Yohanes yang ia penggal kepalanya. Atau ia ingin mencari Yesus untuk mendengarkan masukan-masukan lain yang baik dari Yesus. Karena dulu Yohanes mati dipenggal kepalanya bukan karena keinginan Herodes semata, tetapi karena keinginan putri Herodias dan karena harga dirinya dipertaruhkan di depan para tamunya saat itu. Bagi saya, setelah melihat peristiwa pemenggalan kepala Yohanes, Herodes pasti ingin bertemu dengan Yesus karena ingin memperbaiki hidupnya kembali. Karena Herodes pastinya juga sudah mendengar bahwa Yesus banyak mengampuni orang berdosa dan mengasihi orang yang mau bertobat. Ya, mungkin Yesus akan muncul dan kembali menegur Herodes karena istrinya Herodias yang adalah saudari dari Herodes sendiri. Tapi lebih daripada itu, tidak dijelaskan oleh kitab suci kepada kita. Hanya saja, kebanyakan dari kita kalau membaca bagian Injil hari ini, kita akan berasumsi bahwa Herodes akan kembali mencari Yesus untuk membunuhnya karena takut ditegur lagi atas apa yang ia buat.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak misioner di mana saja berada. Makna apa yang bisa kita petik dari bacaan hari ini? Menurut Kakek Herman, alangkah baiknya kita membaca Injil hari ini dari sudut pandang yang positif. Bahwa Herodes berusaha untuk bertemu Yesus pastinya karena ia sangat ingin mendengar banyak hal dari Yesus tentang kabar baik yang diwartakan Yesus. Banyak dari kita sering berprasangka buruk ketika teman kita yang sifatnya buruk dan berkeinginan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Contohnya, seperti kalau adik-adik punya teman yang tidak pernah pergi sembahyang di hari Minggu. Ketika dia pergi sembahyang atau mengikuti sekami untuk pertama kalinya, kita malah tidak mau bermain dengan dia, atau teman-teman kita yang sudah lama tidak pernah mengikuti kegiatan misdinar, lalu kemudian aktif kembali, lantas kita tidak duduk berdekatan dengan dia atau tidak menyapa dia karena sudah lama tidak pernah muncul saat pertemuan mingguan. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak misioner di mana saja berada, Yesus pernah bilang begini, jikalau Yesus memiliki 100 anak domba, lantas seekor hilang, apa yang Yesus lakukan? Membiarkan yang satu itu hilang atau mencarinya dan meninggalkan yang 99? Pasti dia akan mencari yang hilang dan meninggalkan yang 99 itu, adik-adik yang terkasih. Dia akan lebih mengasihi satu orang bertobat daripada 99 orang yang tidak berdosa sama sekali. Nah, kalau Yesus berkata demikian, maka kita pun seharusnya bisa seperti itu. Selalu mengasihi orang yang memiliki niat untuk bertobat. Bertobat dalam arti bukan karena dia berbuat kesalahan lalu pergi mengaku dosa di bilik pengakuan, tetapi lebih kepada cara kita memperlakukan orang itu. Contohnya, ketika ada teman kita yang sudah lama tidak pernah ikut ibadah kombas, lalu suatu waktu dia bergabung untuk ikut ibadah kombas, lantas kita tidak menganggap diri kita lebih baik dari dia lalu menjauhinya, tetapi kita harus menyapanya, tersenyum dan bersikap baik dengan dia. Atau teman kita sudah lama tidak mengikuti pertemuan mingguan untuk misdinar, lantas pada saat ia muncul kembali lalu kita tidak menyapanya, kita seperti membentuk kelompok kita sendiri tanpa bersikap ramah dengan dia. Itu salah, adik-adik yang terkasih. Kita harus menerima dia kembali seperti Yesus yang bergembira karena ditemukannya anak domba yang hilang itu. Adik-adik yang terkasih, semoga kita bisa belajar dari Injil hari ini untuk selalu menghilangkan prasangka buruk kita terhadap setiap orang yang memiliki keinginan untuk kembali ke jalan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada, setelah kita mendengarkan bacaan dan mendengarkan renungan, mari kita tutup renungan kita pada hari ini dengan doa anak misioner. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang,
membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, rencana baik kita hari ini, setiap langkah hidup kita di hari ini diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.